Ya, satu match yang mau gue bahas apa ya? Gue happy aja. Gue happy, sangat happy bahwa akhirnya kita sudah timnas di bawah Sintayong sudah bisa mengangkat levelnya ke level Asia, dan tiga-tiga lewat kualifikasi. Oke, nggak pakai istilah tuan rumah bla bla bla. Timnas utama U23, U20 ya. Artinya kalau kita bisa konsisten, kita udah selevel dengan, bukan selevel, kita bisa mendekati lah tim elit di Asia, yaitu Saudi, Iran, Jepang, Korea, Cina mungkin, nggak tahu. Intinya adalah kita harus merubah mindset ya. Maka dari itu gue berkali-kali bilang ada pro kontra, nggak masalah. Itu gue selalu berpendapat, gue bilang ke member gue kan, kita jangan hujat orang yang memiliki pendapat berbeda, itu hak mereka kok ya. Tapi kalian sendiri yang menilai, dan faktanya adalah kita yang lolos. Maka dari itu gue bilang level kita itu Asia. Terus kenapa kita harus anti pemain-pemain keturunan? Saya nggak paham deh. Mereka yang anti pemain keturunan, nanti pemain lokal kita gak dapet tempat. Ya pemain lokal kenapa gak dapet tempat? Kenapa? Pasti dapet dong, asalkan ada kualitas. Jadi bukan tentang suka atau gak suka, bukan tentang pemain titipan. Ya kalau memang gak layak membela timnas Indonesia, kenapa harus dipanggil ke timnas Indonesia? Gak bisa seperti itu. Jadi Coach Sintayong ini memang memilih pemain-pemain yang mau berkorban. Lihat tadi di atas lapangan, mereka dihajar kiri kanan, mereka tetap bangkit kembali. Mereka tidak terpancing, justru para pemain Turkmenistan yang emosional. Saya gak paham kenapa. Gol Indonesia itu dianulir, ya udah. Padahal kan gak offside itu kan, Arhan kan, ketika dia memberikan umpan, saya lupa ke Rafael Struijk atau juga ke Hoki Caraka yang mencetak gol. Ya udah. Asisten wasit mengangkat bendera, udah lanjutin jalannya pertandingan, gak perlu emosional, ya kan. Tapi kita lihat mental dari para pemain kita sudah kuat, teman-teman. Saya terharu banget. Benar-benar saya lagi terharu banget. Luar biasa. Jadi kita bisa melihat sekarang nih, timnas Indonesia ini berada di track yang benar. Permainan. Tapi salut dengan pemain-pemain Indonesia ini tidak terpancing guys dengan emosi yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Turkmenistan ini. Ada sedikit lah mungkin terpancing macam Marcelino Ferdinand tadi. Tetapi itu dapat dikawal dan diredakan. Ketenangan yang dibuat oleh pemain-pemain Indonesia, terutama Rizky Ridho di bagian pertahanan, Elken Bagot, Komang Teguh, itu sangat disiplin guys, mengawal bagian defense. Tidak dapat ditembusi oleh penyerang-penyerang Turkmenistan ini. Nah, jadi sebab itu mereka lagi rasa kesusahan yang teramat sangat menembusi bagian pertahanan itu. Ya dengan tuntas, dan ini menjadi sebuah kebanggaan tentunya bagi negara, ya, bagi Indonesia, bagi pencinta sepak bola, bagi netizen yang menggemar sepak bola nasional di berbagai level. Ya kemarin kita sudah sukses di FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan Senior di Gelora Bung Tomo Surabaya. Dilanjutkan di Solo, kita sukses di U23. Makanya kemarin Erik itu sumringah, berbunga-bunga, ya. Kalau melihat dari raut muka Erick Thohir ketika mendampingi Pak Presiden, ya Pak Jokowi yang berada di tribun di Stadion Manahan Solo. Jadi Anda kalau jadi pelatih nih Tom, sertifikatnya apa? Saya nggak haji mumpung aja nggak ngambil lisensi waktu itu karena nggak enak kan. Waktu itu kan kita memperbaiki kepelatihan. Berlomba-lomba tiap hari tuh pelatih telepon minta diduluin. Ya masa saya mau ikut-ikutan juga ngambil gitu. Meski saya merasa bisa juga ngambil gitu loh. Iya, pengetahuan yang Anda punya adalah, kok kalau dengar dari ceritanya seolah-olah udah level pengetahuan pelatih timnas gitu loh. Enggak lah, belajar aja lah. Belajar, baca, dengerin. Hah? Rendah hati. Ya menarik Bung Toel ini. Memang belum pernah jadi pelatih, tetapi beberapa kali ikut course pelatihan, juga jadi pengurus bersama dengan para pelatih. Ini gara-gara netizen bilang suruh Bung Toel jadi pelatih timnas ya nanya. Banyak, ada puluhan, ratusan bahkan ya. Hah? Suruh ayo Toel jadi pelatih. Atau jadi pemain sekalian ya. Publik sekaligus penggemar sepak bola di seluruh Indonesia saat ini telah melihat bukti nyata dari kualitas pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Melalui tangan dinginnya,
Dalam beberapa waktu terakhir, secara perlahan namun pasti, kinerja pelatih asal Korea Selatan itu mulai terlihat kualitasnya. Membawa kemenangan bagi timnas Indonesia pada level senior dan junior, lolos ke Piala Asia, dan prestasi lainnya yang tak kalah membanggakan. Bahkan dalam kurun waktu 1 minggu, Shin Tae-yong telah berhasil membawa timnas Indonesia U23 untuk memastikan posisinya lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda mengamankan tiket putaran final Piala Asia U23 2024 setelah berhasil mengalahkan timnas Chinese Taipei U23 dengan skor akhir 9-0 dan mengalahkan timnas Turkmenistan U23 dengan skor akhir 2-0. Pada pertandingan terakhir, timnas Indonesia U23 tampil dengan sangat baik kala menjamu timnas Turkmenistan U23. Bermain di Stadion Manahan, Solo, skuad Garuda Muda berhasil menciptakan 2 gol dari pemain Ivar Jenner dan Pratama Arhan. Sehingga, Garuda Muda secara resmi akan unjuk gigi pada putaran final Piala Asia U23 2024 yang akan digelar di negara Qatar tahun depan. Kehebatan mantan juru taktik timnas Korea Selatan itu tak hanya disoroti di dalam negeri, namun juga oleh media asing. Salah satu media asing yang menyoroti kemampuan dan kualitas Shin Tae-yong adalah Makan Bola. Makan Bola merupakan media asing asal Malaysia yang telah memberikan komentarnya mengenai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih kepala dari timnas Indonesia, Shin Tae-yong saat ini telah berhasil mendapatkan pujian dari para pecinta sepak bola di tanah air ketika berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke 3 turnamen yang berbeda yaitu Piala Asia 2023, Piala Asia U20 2023, dan Piala Asia U23 2024, tulis Makan Bola pada hari Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Pelatih yang saat ini berusia 52 tahun ini bergabung ke dalam timnas Indonesia sejak Desember tahun 2019 dan berhasil membawa timnas Indonesia dari peringkat ke-173 dunia menjadi peringkat 147 dunia saat ini. Lanjut Makan Bola. Media Malaysia juga kagum dengan pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia yang hafal lagu Indonesia Raya. Mereka kagum dan mengangkat topi kepada pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia karena fakta di atas berbanding terbalik dengan pemain naturalisasi yang dimiliki timnas Malaysia. Dalam pandangan @onefootballem, banyak pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Malaysia tidak hafal lagu kebangsaan mereka, yakni Negaraku. Kemungkinan besar, pemain-pemain naturalisasi tidak hafal karena mereka tidak memiliki kebanggaan memperkuat timnas Malaysia, mengingat pemain-pemain ini tidak memiliki darah Malaysia. Beberapa pemain timnas Malaysia di skuad sekarang yang tidak memiliki darah Malaysia adalah Lituk, Paulo Josue, Natso Insa dan banyak lagi. Hal itu berbeda dengan pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Dari 7 pemain naturalisasi, 6 diantaranya memiliki darah Indonesia. Mereka ialah Ivar Jenner, Rafael Struijk, Stefano Lillipali, Jordi Amat, Sandy Walsh dan Sain Patinama. Karena memiliki darah Indonesia itulah, nama-nama di atas begitu bersemangat ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alhasil, Rafael Struijk dan kawan-kawan pun mendapatkan pujian dari media Malaysia. Semalam, ketika laga timnas Indonesia melawan Argentina, semua pemain keturunan dan naturalisasi menyanyikan lagu Indonesia Raya, walaupun ada beberapa dari mereka baru pertama kali atau baru beraksi di Indonesia seperti Rafael, Patinama dan lain-lain, tetapi di Malaysia pemain ini naturalisasi masih tidak hafal lagu kebangsaan, tulis @onefootballem. Mantan penyerang timnas Malaysia, Safi Salih, mengaku masih kagum pada fanatisme supporter Indonesia. Safi sempat merasakan atmosfer pertandingan yang penuh gairah ketika berkarir di Indonesia. Apa yang dirasakan Safi berbeda dengan suasana di Malaysia. Menurut Safi, stadion di negeri jiran hanya dipenuhi supporter jika tim mendapatkan rentetan kemenangan. Sementara di Indonesia, setiap tim rata-rata memiliki basis supporter yang fanatik. Bahkan, fans selalu memberi dukungan sejak dalam sesi latihan. Yang paling membuat saya terpesona ialah bagaimana supporter di Indonesia mendukung tim kesayangannya, ujar Safi dikutip dari Goal Malaysia. Di Malaysia, tim besar mendapatkan dukungan besar jika mereka meraih kemenangan. Namun di Indonesia, setiap laga pasti dipenuhi supporter. Bahkan, ketika kami menjalani sesi latihan, pasti ada dukungan dari supporter, baik yang berusia muda atau tua, ia menambahkan. Kekaguman penyerang 36 tahun itu tak hanya sampai di situ.
Safi pun merasakan gairah itu setiap kali melangkah ke lapangan. Bahkan karena kerumunan supporter sebanyak itu, Safi kerap kali kesulitan menjalin komunikasi lantaran suara bising. Mereka adalah tipe supporter yang bergairah dan beberapa orang menyebut mereka fanatik. Mereka sangat tergila-gila dalam mendukung tim, katanya. Ketika Anda adalah pemain idola mereka, rasanya sangat menyenangkan saat melangkah ke stadion dengan kerumunan sebanyak itu, walau akan menyulitkan komunikasi. Safi memiliki karir cukup cemerlang selama merumput di Indonesia. Ketertarikan klub Indonesia untuk mendatangkan Safi Salih berawal saat ia tampil impresif bersama timnas Malaysia pada Piala AFF 2010.